Akuisisi F-15EX adalah cara Indonesia untuk unjuk gigi di komunitas internasional. Akuisisi jet tempur F-15X oleh Indonesia semakin pasti pasca pidato Menhan Prabowo Subianto. Menhan meyakinkan bahwa Indonesia bisa segera memiliki F-15EX. Hal ini disampaikannya dalam acara Halal Bihalal PPIR di Jogja Expo Center atau JEC, Yogyakarta, Rabu 3 Mei 2023. Kita sudah tanda tangan kontrak untuk jet tempur paling canggih saat ini yaitu Rafale. Sebelum kedatangan Rafale, kita juga akan akuisisi Mirage 2000. Selanjutnya, kita harapkan dalam waktu dekat kita bisa selesaikan kontrak akuisisi untuk F-15. Begitu ucap Prabowo Subianto. Mengutip beberapa sumber, Indonesia berniat mengakuisisi 36 unit jet tempur kelas berat tersebut. Kabar terkait akuisisi ini juga dibahas media-media internasional mulai dari Janes. F-15X akan meningkatkan kemampuan Indonesia menghadapi ancaman saat ini dan di masa depan, yaitu peningkatan penangkalan dan cakupan pertahanan udara di seluruh ranah udara dan maritim yang sangat kompleks, kata Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan AS atau DSCA kepada Janes. Bahkan Departemen Luar Negeri AS juga mengiyakan pembelian F-15X oleh Indonesia. Selain unit pesawat, Indonesia juga akan mendapatkan mesin cadangan, radar, pelatihan kacamata penglihatan malam, dukungan teknis, dan banyak lagi. Sebetulnya tidak semua negara yang diizinkan AS untuk mendapatkan jet tempur macam F-15EX. Bahkan tidak semua sekutu barat memiliki jet tempur kelas berat itu. F-15X merupakan barang premium dan hanya negara-negara yang akrab dengan AS saja yang boleh membelinya. Bisa dipastikan, F-15X akan menjadi tulang punggung TNI AU ke depannya, menjadi penempur garis depan menghadapi segala macam ancaman yang datang. Artinya, kedatangan F-15X akan berdampak serius pada sektor keamanan nasional. Selain itu, pembelian jet tempur ini juga akan berdampak pada hubungan Indonesia dengan AS. Kerjasama pertahanan antara kedua negara ini bisa dipastikan akan lebih erat. Seperti yang sudah disebut, tidak semua negara yang diizinkan memperoleh jet tempur ini. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana Indonesia bisa meluluhkan hati Gedung Putih agar bisa mendapatkan F-15EX? Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana Indonesia bisa meluluhkan hati Gedung Putih agar bisa mendapatkan F-15EX? Seperti yang sudah diketahui, F-15EX adalah jembatan Indonesia untuk mendapatkan F-35. F-35 adalah jet tempur paling canggih saat ini yang masih dalam kategori generasi kelima. Saat ini hanya sekutu AS termasuk NATO yang boleh memiliki jet tempur generasi kelima ini. Selain F-35, kita juga perlu melihat proyek mitra Indonesia dengan Korea Selatan. Kedua negara ini bermitra membangun jet tempur generasi 4,5 bernama KF-21 Poramai. Dalam kesepakatannya, insinyur Indonesia diperbolehkan untuk belajar bagaimana membangun jet tempur modern. Pada akhirnya, Indonesia diberi izin untuk memproduksi sendiri KF-21 Poramai dalam negeri. Dan di dalam jet tempur itu ada 4 teknologi inti dan sensitif yang disediakan oleh pabrikan dirgantara AS yaitu Lockheed Martin. 4 teknologi inti non-sensitif itu antara lain. 1. Radar AESA atau Active Electronically Scanned Array. 2. Radio Frequency atau RF. 3. Sistem Electro-Optical Targeting Pod atau EOTP. 4. Teknologi pencarian dan lacak berbasis inframerah atau IRST. Keempat teknologi di atas adalah hal lumrah di dalam jet tempur modern. Ada cerita di balik semua ini bahwa AS pernah melarang insinyur Indonesia mengakses keempat teknologi itu. Bukan tanpa alasan karena Indonesia belum membangun semacam pusat panggalan data teknologi. Pusat pangkalan data teknologi ini dimaksud agar aman dari hacker Cina. Maupun Rusia. Jika mau teknologi tersebut, Indonesia harus membuat pangkalan data dan membeli alat peraga teknologi jet tempur generasi kelima yang tak lain ialah F-15EX. Tujuan agar Indonesia paham secara teori maupun praktek seperti apa membuat, mengoperasikan, dan mengupgrade sebuah jet tempur.